Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wahidatullah dengan NIM 23210101011 dengan absen 48. Di sini saya mengerjakan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Yahya SAG MPDI. Tujuan pembuatan video ini atau bisnis plan ini, yang pertama, saya ingin belajar membuat bisnis plan untuk bisnis yang ingin saya kerjakan atau yang sedang saya kerjakan. Kemudian yang kedua, saya ingin mengorganize bisnis saya agar dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, saya ingin dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengembangkan bisnis saya ke depannya. Mungkin itu saja. Untuk yang lebih lengkapnya mengenai bisnis saya, silakan tonton video berikut ini. Project bisnis online pipa rokok. Pendidikan Kewirausahaan, dosen pengampu Bapak Muhammad Yahya SAG MPDI. Nama mahasiswa Wahyu Hidayatullah, NIM 23210101111, kelas A4 PAI. Background dan cita-cita. 1. Saya ingin mencoba hal baru di hidup saya, keluar dari zona nyaman dan berusaha meraih keberhasilan. 2. Saya memilih bisnis ini karena melihat di lingkungan saya banyak yang memproduksi dan bisnis pipa rokok sehingga mempermudah dalam belajar dan mendapatkan produknya. Ketiga, kita ketahui semua bahwa mayoritas laki-laki di Indonesia adalah perokok. Hal ini merupakan target pasar yang besar. 4. Kemudian bisnis ini tidak memerlukan modal besar dalam memulainya. 5. Dan yang terakhir, bisnis ini tidak mengganggu kegiatan kuliah saya. Latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perokok yang tinggi. Indonesia menduduki peringkat ketiga untuk jumlah perokok terbesar dari jumlah perokok dunia. Hal tersebut membuat industri rokok di Indonesia sangat berkembang pesat. Dengan permintaan rokok yang tinggi dan pangsa pasar yang besar, membuat rokok menjadi sebuah prospek bisnis yang menjanjikan. Saya melihat prospek yang bagus untuk membuat alat variasi penggunaan rokok atau lebih dikenal dengan pipa rokok. Analisis produk pipa rokok atau lebih dikenal dengan sebutan once merupakan sebuah alat yang digunakan untuk merokok yang berbentuk panjang seperti pipa. Namun saat ini pipa rokok sudah memiliki berbagai bentuk dengan segala kreativitas dan inovasi yang dikembangkan oleh pengrajin, sehingga tampak lebih bervariasi. Biasanya pipa rokok ini terbuat dari berbagai macam kayu seperti kayu cendana, geliasem, stigi, secang, kelor hitam, dan lain-lain. Namun ada juga yang terbuat dari tulang seperti tulang sapi, iga duyung, dan ada pula yang terbuat dari gading gajah. Pipa rokok ini memiliki berbagai fungsi, mulai dari fungsi estetika, sebagai barang koleksi, bagi yang hobi, dan banyak dari penggunanya mengatakan bahwa pipa rokok ini menambah kenikmatan dalam rokok. Tetapi fungsi utamanya adalah untuk merokok tembakau dengan cara yang lebih lambat dan terkontrol dibandingkan dengan rokok biasa. Analisis produk, analisis SWOT. Pertama, strength, kekuatan produk. Pertama, kemudahan akses melalui platform online, dapat menjangkau pasar yang lebih luas. 2. Penargetan pasar, kemampuan untuk menargetkan pasar khusus seperti pecinta pipa rokok secara efektif. Ketiga, ketersediaan produk, potensi untuk menyediakan berbagai macam desain pipa rokok dan kemudahan memproduksinya. Kedua, weakness, kelemahan produk secara eksternal. Pertama, persaingan dengan kompetitor yang semakin banyak dan platform online lainnya dapat membuat sulit untuk mempertahankan pangsa pasar.
2. Keterbatasan stok. Kemungkinan keterbatasan stok untuk beberapa produk yang khusus atau langka. 3. Masalah teknis seperti situs web yang lambat atau masalah pembayaran online bisa mengurangi pengalaman pelanggan. Internal. Yang pertama, kurangnya keterampilan atau pengetahuan. 2. Kurangnya motivasi. 3. Timbulnya rasa malas dalam diri. 3. Opportunity atau kesempatan, peluang produk. Pertama, peningkatan permintaan. Pertumbuhan pasar bagi produk-produk rokok dan aksesorisnya, terutama di kalangan pecinta rokok yang semakin meningkat. 2. Peluang untuk memperluas penawaran produk dengan menambah aksesoris, pipa rokok, atau produk lain yang terkait. 3. Peluang untuk menjalin kemitraan sebagai penyetok produk kepada penjual lain. Ketiga, trik ancaman produk. Yang pertama, peraturan yang ketat terkait penjualan dan promosi produk tembakau bisa membatasi operasi bisnis. 2. Persaingan dari toko online lainnya dan harga di bawah standar. 3. Perubahan tren atau preferensi konsumen terhadap cara merokok atau produk tembakau alternatif dapat mengurangi permintaan atas pipa rokok. Analisis produksi. Produksi melibatkan pengrajin yang terdapat di lingkungan sekitar dengan bahan dan desain yang sudah kita rancang. Dan kita juga menyediakan bahan dan desain untuk pipa rokok yang khusus seperti tulang sapi dan sebagainya. Analisis pasar strategi. Yang pertama, menciptakan produk yang berkualitas untuk kepuasan pelanggan. 2. Manajemen stok dan persediaan. 3. Melakukan promosi online. 4. Mengembangkan platform penjualan. 5. Layanan yang responsif dan menjaga hubungan dengan customer. 6. Layanan pengiriman yang cepat. 7. Pembayaran yang memudahkan. Proyeksi ke depan. Yang pertama, proyeksi penjualan pipa rokok online dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan popularitas rokok di kalangan konsumen. 2. Dengan peningkatan investasi dalam pemasaran digital dan pengembangan produk, dapat diharapkan peningkatan pendapatan dari penjualan. 3. Mengidentifikasi tren pasar dan kebutuhan pelanggan baru akan menjadi kunci untuk mempertahankan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. 4. Dalam jangka panjang, bisnis pipa rokok online dapat mempertimbangkan diversifikasi produk atau ekspansi ke pasar internasional untuk mengoptimalkan potensi pertumbuhan.